Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai paket software ERP. Next. Yang beranggotakan 1. Laila Utami dengan NIM 18 12 0050, 2. Melina Wahyu Fitriani 18 12 0052, dan Widi Astuti 18 12 0055. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning yang merupakan sistem dan software yang digunakan untuk mengelola kegiatan dan operasi sehari-hari oleh bisnis dan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk akuntansi, penjualan dan pemasaran, pengadaan barang, manufaktur, manajemen proyek, dan lain-lain. Software ERP banyak jenisnya, antara lain Odoo, ERP, SAP, Oracle NetSuite ERP, ERP Next, Equip, Epicor, ERP, System Ever, dan lain-lain. Kemudian 3 software yang banyak digunakan di pasaran atau 3 paket software yang biasanya di pasaran antara lain 1. Odoo ERP. Sistem ini mencakup modul seperti CRM, manajemen proyek, penjualan, manufaktur, warehouse, juga manajemen keuangan. Odoo terdiri dari lebih dari 30 modul utama yang menerima pembaruan secara berkala, bertujuan untuk memaksimalkan komunikasi dan pertukaran informasi antar karyawan. Karena bersifat open source, software ini sangat mudah untuk dikostumisi sesuai kebutuhan perusahaan. Odoo juga dapat berintegrasi dengan sistem lain, termasuk pemroses, pembayaran, dan sistem pengiriman eksternal seperti Amazon. Yang kedua ada SAP. SAP adalah akronim dari System Application and Product in Data Processing, memiliki sekumpulan modul yang saling terintegrasi dan berfungsi sebagai alat otomasi manajemen, perencanaan, pengawasan, hingga produksi dalam sebuah perusahaan. Software ini mampu mengotomatisasi seluruh tugas monitoring dan menyajikan data secara real-time, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan bisnis dapat secara cepat dan tepat sesuai dengan target. Yang ketiga, Oracle NetSuite ERP. Terdapat berbagai bisnis yang menggunakan software ini untuk perencanaan SDM, mengelola inventaris, melacak keuangan, menjadi host bagi e-commerce, serta manajemen hubungan pelanggan. Platform fleksibel ini juga bersifat mobile friendly, pengguna bisa mengaksesnya pada gadget berbasis Android melalui Google Play Store. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Melina. Ya, dari ketiga software tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus bisnis pada perusahaan manufaktur seperti contohnya perusahaan garmen. Penggunaan ERP dapat membantu dalam menyelesaikan masalah pada bagian gudang baku yang berkaitan dengan barang masuk dan keluar pada warehouse. Dengan menggunakan ERP dapat mengatasi permasalahan yang ada karena pencatatan dan pendataan dilakukan secara otomatis dan keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Nah, penyelesaian masalah dari masing-masing software yaitu sebagai berikut. 1. Odoo ERP. Pada software ini, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan modul inventory. Dalam modul inventory, proses penerimaan bahan baku maupun order pengiriman produk dapat diorganisir dengan baik. Modul ini juga dapat terintegrasi dengan modul sales, purchasing, dan accounting untuk update perubahan stok yang disebabkan oleh penjualan dan pembelian secara otomatis. Yang kedua, SAP. Pengelolaan warehouse pada software SAP dapat dilakukan menggunakan modul material management yang di dalamnya terdapat beberapa proses seperti purchase requisition, purchase order, vendor selection, notify vendor, vendor shipment, goods receipt, invoice receipt, dan payment to vendor. Yang ketiga, Oracle NetSuite ERP. Pengelolaan barang baik dari pengiriman, stok, dan persediaan, serta lokasi barang dapat diatasi dengan software Oracle NetSuite ERP menggunakan modul inventory.
control. Nah, pada modul ini terdapat beberapa proses yang berguna untuk memudahkan dalam manajemen barang seperti tracking inventory in multiple location, safety stock, reorder point, cycle count, demand planning, and distribution requirement planning. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Laila. Kelebihan untuk Oracle. Yang pertama, Oracle memiliki kemampuan flashback sehingga semua jenis transaksi yang salah akan dapat dikembalikan dan dapat menampung data dalam skala besar. Yang kedua, dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar dan bisa berjalan pada lebih dari satu platform sistem operasi. Yang ketiga, merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi. Kekurangan Oracle. Yang pertama merupakan software DMBS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Yang kedua membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DMBS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Yang ketiga hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Next. SAP. Kelebihan yang pertama, fitur yang disediakan lengkap di mana menawarkan berbagai macam fitur analitis, di antaranya berbentuk laporan, mengevaluasi kinerja, hingga mengambil keputusan. Yang kedua, adanya integrasi dengan e-commerce. Yang ketiga, menyediakan otorisasi. Kekurangan SAP. Yang pertama, memerlukan biaya yang cukup besar atau relatif mahal. Yang kedua, cukup rumit dipergunakan. Yang ketiga, menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Next. Odoo. Kelebihan Odoo yang pertama, tidak ada lagi integrasi rumit. Yang kedua, dapat diakses melalui berbagai perangkat. Yang ketiga, komprehensif modular. Kelemahan Odoo yang pertama, optimalisasi SEO text. Yang kedua, membutuhkan resource yang cukup besar. Yang ketiga, harga pelatihan Odoo sedikit lebih tinggi untuk perusahaan skala kecil. Next. Tabel perbandingan. Untuk perbandingan biaya, Oracle NetSuite, DBMS yang paling rumit dan paling mahal. SAP biaya yang mahal. Odoo, biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau dibandingkan dengan Oracle NetSuite dengan SAP. Modul. Oracle NetSuite berfokus pada solusi e-bisnis. SAP memiliki modul terintegrasi dan bisa dipecah-pecah sesuai kebutuhan. Odoo terdapat ratusan modul. Kemudahan penggunaan. Oracle NetSuite terlalu sulit untuk digunakan dan terlalu lambat. SAP sulit dan implementasi aplikasi perangkat lunak resiko tinggi. Odoo fleksibel dan mudah dikostum untuk pengembangan sistem baru. Next. Software ERP yang paling tepat untuk lingkungan pembelajaran. Menurut kami, software ERP yang paling tepat untuk lingkungan pembelajaran yaitu Odoo ERP. Karena software ini sifatnya open source, yang artinya dapat digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi. Pada software Odoo terdapat layanan yaitu Odoo Community, yang artinya tidak perlu membayar sedikit pun untuk mendapat akses kepada source code-nya, dan bisa diinstal di hardware manapun dan bisa kustomisasi modul yang sudah ada ataupun bisa membuat modul yang baru. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.